Isnu Talks, Connecting Dot. Kita sedang dilingkari distraksi media sosial dan digital yang luar biasa. Anak-anak hari ini, kalau saya bilang sebelum mereka mengenal emosi, mungkin mereka sudah lebih tahu dulu skip ads di media sosial. Iya, betul. Sebelum mereka bisa menulis dan membaca, mereka lebih dulu bisa menggeser video di YouTube gitu ya. Dan ini menjadi tantangan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang podcast yang tidak hanya sekedar membahas tentang isu, tetapi juga membedah arah peradaban. Karena masa depan bangsa tidak lahir dari gedung yang tinggi, tetapi di ruang keluarga. Bersama dengan tamu kita hari ini, yakni Bapak Muhammad Badril Riza, yang sering disapa dengan sebutan Pak Reza. Selamat pagi Pak Reza, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Kak Audrey, sehat sekali, selamat pagi juga. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman, Pak Reza ini merupakan aktivis di organisasi yakni bidang pendidikan dan juga sosial. Beliau ini adalah praktisi psikologis dan saat ini aktif menjabat sebagai Wakil Ketua ISNU di Kecamatan Gresik. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang perempuan, anak, dan masa depan Indonesia. Baik Pak Reza, mungkin Pak Reza sebagai praktisi psikologis nih, nah bagaimana menurut pandangan Pak Reza terhadap tema yang akan kita angkat kali ini? Baik ya Kak Audrey ya dan teman-teman yang di rumah. Tema ini menarik sebetulnya karena hari ini ada banyak sekali isu terkait bagaimana peran perempuan dan anak khususnya terkait bagaimana perkembangan generasi kita hari ini. Secara psikologis memang perempuan bisa dibilang bukan hanya sekedar ibu dalam rumah tangga, tapi juga sebagai rahim biologis peradaban untuk masa depan. Yang mana secara psikologis memang karakter anak dibentuk ya, tidak dari sebuah kebijakan yang besar, tapi dari ruang tamu, dari ruang tidur, dari ruang makan, bercengkerama dengan perempuan yang mereka sebut dengan ibu. Nah, ini akan menjadi perbincangan menarik teman-teman, khususnya terkait peran perempuan, begitu Kak Audrey. Iya, menarik sekali. Saya setuju dengan pendapat dari Pak Reza. Berbicara tentang perempuan, tokoh yang paling saya ingat adalah R.A. Kartini. Oke. Beliau adalah sosok yang menjadi tokoh emansipasi wanita, Pak Reza. Ya. Lah, mengapa kemudian hari ini dibilang bahwa perempuan itu menjadi salah satu peran penting dalam peradabannya? Kita mungkin melihat ada berbagai kisah dan cerita. Tadi disebutkan oleh Kak Audrey, tokoh yang sering kita dengar ya R.A. Kartini sebagai tokoh revolusioner pendidikan. Betul. Atau mungkin tokoh lain, misalnya ada Cut Nyak-Dien yang menjadi satu tokoh revolusioner di Aceh, atau mungkin ada yang namanya S.K. Trimurti, salah satu perempuan menjadi Menteri Perburuan Perempuan pertama di Indonesia. Iya. Atau mungkin tokoh-tokoh lain teman-teman, yang menjadi bukti bahwa perempuan itu bisa menjadi pioner arah peradaban di sebuah negara. Maka teman-teman ya, hari ini sebagai bagian dari pertumbuhan bonus demografi diri kita, yang khususnya para perempuan, mungkin ya Kak Audrey dan teman-teman yang lain, penting menyadari peran perempuan tidak hanya sebagai ornamen domestik ya, Iya, tapi betul. juga peran utama dalam membentuk karakter teman-teman dan peradaban anak-anak di masa depan. Iya. Berbicara tentang anak-anak ya Pak Reza. Saat ini anak itu lebih cenderung lebih dulu mengenal layar dibandingkan dengan mengenal dunia. Oke. Menurut Pak Reza sendiri, nah bagaimana dalam pembentukan karakter itu? Ya, oke, Kak Audrey, begini ya. Mungkin hari ini kita menyadari ya, Kak Audrey sendiri sebagai seorang perempuan ya, yang mungkin juga melihat isu-isu hari ini teman-teman. Kenapa kemudian hari ini kita mengangkat tema perempuan dan anak dalam peradaban? Hari ini kita sedang dilingkari distraksi media sosial dan digital yang luar biasa. Anak-anak hari ini, kalau saya bilang sebelum mereka mengenal emosi, mungkin mereka sudah lebih tahu dulu skip ads di media sosial. Iya, betul. Sebelum mereka bisa menulis dan membaca, mereka lebih dulu bisa menggeser video di YouTube gitu ya. Dan ini menjadi tantangan peradaban. Karena pembentukan karakter hari ini tidak hanya
bicara bagaimana anak tumbuh di lingkungan keluarga, tapi juga berbicara tentang bagaimana peradaban bergeser dari pembentukan karakter orang tua itu menjadi pembentukan karakter oleh algoritma media sosial yang ada hari ini. Nah, ini perlu mungkin nanti kita bahas banyak sekali ya terkait hal ini, Kak Audrey, begitu. Ya mungkin itu Kak Audrey ya, kalau kita bicara tentang bagaimana anak-anak kita hari ini menjadi tantangan kita khususnya, perempuan khususnya ya, dalam menjadi pioner pendampingan karakter anak-anak kita hari ini yang ya disiapkan dalam rangka Indonesia Emas tahun 2045. Iya, tapi Pak Reza ya, berbicara tentang generasi emas. Nah, dari adanya media konten-konten sosial media yang bertebaran, akhirnya anak-anak ini kan cenderung lebih sering membuka konten-konten yang ada di YouTube, TikTok, dan Ya. aplikasi lainnya. Nah, menurut Pak Reza, apakah kita ini akan membentuk generasi emas atau justru malah membentuk generasi yang mudah terdistraksi oleh konten-konten yang ada di media sosial? Oke. Hari ini kalau kita sebut ada namanya generasi alpha ya, mereka yang lahir di atas tahun 2017 ya sampai saat ini. Yang hari ini mereka ketika lahir sudah terdistraksi oleh layar ya. Iya, betul. Sedangkan generasi di atas mereka, generasi Gen Z ya, yang lahir antara 81 ya sampai tahun 2000 sampai tahun 90 tujuan gitu ya. Itu mengalami masa transisi ya, yang mungkin mereka saat ini menjadi pengasuh ya atau orang tua para generasi alpha hari ini. Hari ini generasi alpha dianggap mereka cakap secara digital, Kak Audrey, betul ya? Iya, Mungkin betul. Kak Audrey Saya sendiri yang setuju dengan sering Iya. berinteraksi dengan teman-teman Gen Alpha. generasi alpha ya, karena Kak Audrey Iya. saya lihat juga pendidik di salah satu sekolah ya. Pasti merasakan bahwa Gen Alpha hari ini itu kalau dibilang ada yang bilang namanya generasi strawberry. Nah, kenapa kok dibilang generasi strawberry kan? Karena seperti buah strawberry ya, yang di luarnya itu keras tapi ternyata di dalamnya lembek. Saya juga merasa semacam itu bahwa generasi alpha hari ini itu merasa kuat di luar tapi sebetulnya secara mental mereka lemah. Tapi generasi alpha itu bukan generasi gagal ya. Generasi alpha butuh penyesuaian dengan pola peradaban yang ada saat ini. Tugas generasi sebelumnya, generasi Gen Z dan generasi milenial adalah memastikan bahwa generasi alpha hari ini betul-betul bisa memahami tantangan yang ada. Tidak hanya mengalir ya haus akan validasi di media sosial seperti kita ketahui hari ini teman-teman ya. Tapi juga memastikan mereka punya punya daya resilient yang baik gitu ya, daya resilient yang kuat ya, terkait bagaimana menghadapi tantangan. Maka ya Mbak Audrey ya, peran perempuan itu menjadi salah satu role model lingkar belajar paling utama bagi seorang anak sehingga memahami bahwa belajar hari ini itu tidak hanya bersumber dari media sosial. Contoh gini Mbak Audrey ya. Seberapa kuat seorang anak itu bisa membaca buku dibanding ketika mereka ada di layar handphone. Penelitian itu mengatakan bahwa 7-8 jam anak-anak hari ini itu bisa mengkonsumsi konten-konten di media sosial. Sekarang coba ya teman-teman yang punya mungkin saudara, anak atau teman yang usianya generasi alpha, ketika mereka disajikan sebuah buku, berapa lama mereka bisa bertahan untuk bisa membaca buku itu? Pasti bosan. Iya, bosan. Nah, ini kan menjadi tantangan peradaban. Jika memang hari ini ya anak-anak kita generasi alpha hari ini yang 20 atau 25 tahun ke depan itu kita siapkan sebagai generasi emas, pertanyaannya adalah apakah mereka sudah siap ya, menjadi generasi emas sesungguhnya, atau tadi yang katanya Mbak Audrey malah menjadi generasi yang terdistraksi oleh media Media sosial. sosial. Ditambah tadi bahwa perempuan hari ini yang saya bilang generasi milenial dan generasi Z ya, Gen Z, itu juga memiliki tekanan, pressure dan tantangannya sendiri ya. Mungkin sebagai orang tua ya, dan juga sebagai role model bagi generasi alpha hari ini. Begitu, Mbak Adri. Iya.
Jadi orang tua ini sebagai role model bagi anaknya. Ya. Nah, orang tua di sini adalah perempuan dan laki-laki ya teman-teman ya. Ada perempuan, ada ibu dan bapaknya. Tapi kenapa kok hanya perempuan saja yang sering Oke, ini diutamakan gitu? pertanyaannya Mbak Udri ini kan bertanya sekaligus curhat ya, teman-teman. Betul. Bahwa hari ini peran perempuan itu memang menjadi peran krusial terhadap bagaimana membangun karakter anak. Dalam sebuah penelitian menyatakan begini Mbak Udri, bahwa perempuan Gen Z dan generasi milenial hari ini ya, khususnya mereka sudah memiliki anak untuk menjalani pola asuh, mereka mengalami berbagai tekanan ya, dari mulai tekanan di keluarga, kemudian pencarian identitas diri yang belum selesai, baik sebagai seorang pribadi ya, ditambah sebagai seorang ibu begitu ya, belum lagi overload informasi ya. Hari ini sumber informasi sebagai seorang perempuan itu bisa kita dapatkan di mana saja. Kalau dulu mungkin tantangan kita kekurangan informasi, hari ini malah overload informasi ya. Mbak Utri, kalau kita buka TikTok, Instagram ya, insight paling tinggi konten itu di konten tentang pertumbuhan perkembangan sumber daya manusia atau seputar parenting, pola asuh ya. Banyak banget, betul nggak ya? Ya betul Kalau banyak, Mbak saya Audrey setuju. buka TikTok atau buka Instagram itu kan kita bisa melihat banyak sekali konten itu gitu ya. Tapi itu bukan malah membantu, tapi malah menjadikan semakin cemas ya Gen Z dan generasi milenial hari ini, betul nggak? Betul banget Pak Reza, iya. Sehingga ya satu tantangan perempuan hari ini adalah bagaimana menjadi perempuan yang bijak di tengah overload informasi yang ada di media sosial. Betul. Dan memang salah satu tekanan tadi disampaikan oleh Kak Udri ya, stigma mengenai bahwa semua peran itu tertumpu pada perempuan itu tantangan hari ini. Banyak sekali hari ini perempuan-perempuan Gen Z atau generasi milenial yang khususnya dalam kita bicara pola asuh, di dalam mereka mengasuh karakter anak-anak mereka, itu mengalami pressure terhadap beban tunggal. Ya, beban tunggal. Misalnya kalau di rumah nih ya Kak Audrey ya, mungkin teman-teman yang di rumah yang sudah punya anak sekarang rumah tangga, teman-teman Gen Z atau Gen milenial ya. Ketika sepatu suaminya hilang yang disalahkan istri ya. Istrinya, Ketika tas anaknya hilang yang disalahkan ibunya. ibunya. Gitu ya. Bahkan ketika seorang anak mungkin mengalami kesalahan atau mungkin ketika dalam sekolah belajarnya jelek, nilainya jelek, soalnya pasti bilangnya adalah itu anakmu itu loh urusin. Nah, gitu. Anakmu ya, bukan anak kita ya bilangnya, tapi anakmu itu loh urusin. Nah, seolah-olah beban ganda ini menjadi kewajiban seorang istri. Kenapa saya bilang beban ganda? Karena apalagi perempuan yang hari ini meniti karir, ya Mbak Utri. Saya yakin ya, teman-teman hari ini ada banyak sekali Gen Z dan Gen milenial itu mengalami beban ganda. Karena banyak sekali hari ini teman-teman Gen Z dan generasi milenial itu orientasinya tidak hanya dalam rumah tangga, tapi juga dalam karir, betul nggak? Iya, betul sekali. Misal Mbak Audrey lah hari ini ya, mungkin menjalani studi lanjut, karir dan lain sebagainya. Pasti berpikirnya adalah bagaimana saya bisa menjalani karir di masa depan. Ya, begitu. Tidak menutup kemungkinan suatu ketika Mbak Audrey menikah, begitu ya, dan mungkin mempersiapkan diri untuk mendidik manusia baru ya di rumah tangga untuk menjadi generasi selanjutnya, akan selalu terbayang, gitu ya, atas keinginan untuk meniti karir di masa depan. Ini yang disebut beban ganda perempuan hari ini. Ini tidak hanya menjadi tantangan di dalam lingkup keluarga sebetulnya, teman-teman kawan-kawan semua, tapi juga tantangan dalam membentuk peradaban. Apakah anak-anak kita hari ini dibentuk oleh orang tua yang siap membentuk karakter itu, atau malah sesungguhnya hari ini anak-anak kita dibentuk oleh media, layar, ya, tentang bagaimana mereka harusnya bertumbuh. Nah, ini yang menjadi tantangan kita hari ini. Iya, betul. Jadi memang banyak sekali ya teman-teman. Tadi sempat disinggung juga dari konten-konten parenting Pak Reza ya. Betul. Banyaknya konten parenting yang ada di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Nah, dari segitu banyaknya konten parenting, kenapa masih terdapat banyak kasus bunuh diri pada anak yang seperti baru-baru ini tuh Pak Reza? Bagaimana menurut Pak Reza sendiri? Baik. Seperti yang kita ketahui ya kawan-kawan semua ya, hari ini ada banyak sekali kasus bunuh diri khususnya pada anak-anak. Nah, ini yang menjadi sorotan kita bahwa setiap tahun kasus bunuh diri di Indonesia itu meningkat, Mbak Audrey. Bahkan hari ini Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan kasus bunuh diri anak terbanyak di Asia Tenggara. Jadi di negara ASEAN, Indonesia itu menjadi negara paling tinggi kasus bunuh diri anak.
Iya, betul. Di tengah banyaknya informasi terkait bagaimana orang tua harusnya bisa menjadi orang dewasa yang menjaga mental anak. Pertanyaan yang menarik tadi, semakin banyak konten positif itu malah menjadi kok tidak diimbangi dengan berita yang menarik begitu ya, berita yang positif, tapi sebaliknya malah berita bunuh diri anak semakin banyak dan sebagainya. Itu yang saya sebut bahwa orang tua hari ini, Gen Z dan Gen milenial, dan rata-rata yang anak bunuh diri hari ini, orang tuanya adalah Gen Z dan Gen milenial kalau kita bisa selidiki beritanya. Saya yakin karena apa? Ya karena generasi milenial dan Gen Z sebagai orang tua itu belum selesai dalam rangka menjadi orang tua yang bahagia. Makanya seringkali yang diajarkan kepada orang tua itu bagaimana mengasuh anak atau membentuk karakter yang baik. Tapi sangat sedikit ya konten-konten yang mengajarkan bagaimana menjadi orang tua yang sehat mental terlebih dahulu. Kan begitu, Oh ya iya, kan? iya. Konten seringkali berbicara bagaimana seorang anak sehat secara mental ya. Tapi sangat jarang atau mungkin ada pun sedikit yang membahas seputar bagaimana orang tua bisa membentuk orang tua yang sehat secara mental. Kan begitu. Nah itu yang kemudian mungkin munculnya banyak kasus bunuh diri pada anak hari ini. Nah ini menjadi bukti ya bahwa kita hari ini memiliki tantangan untuk bentuk generasi emas 2045. Ya. Dan berbagai isu-isu yang seperti ini, berita-berita terkait kondisi anak yang tidak sehat secara mental, kita perlu melakukan evaluasi. Ya. Bagaimana hari ini Gen Z, Gen milenial, teman-teman yang khususnya perempuan ya, bisa turut serta ya menjadi pionir pondasi karakter anak dari lingkup paling kecil yakni di rumah dan sekitar mereka. Nah, gitu kalau saya kira Mbak Audrey ya. Kalau Mbak Audrey sendiri gimana sebagai perempuan hari ini ya, kalau nggak salah generasi milenial gitu ya. Iya. Nah, bagaimana Mbak Audrey menyikapi peran perempuan atau mungkin Mbak Audrey ya cerita juga ya sedikit kondisi hari ini sebagai generasi milenial. Tantangan menurut Mbak Audrey itu apa sih kira-kira? Iya, peran perempuan ini cukup sulit ya Pak Reza ya. Antara menyeimbangkan untuk mendidik karakter anak sama dirinya sendiri. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Reza bahwasannya banyaknya konten parenting itu lebih cenderung ke anak, bukan ke perempuannya itu Perempuan orang sendiri. tua. Akhirnya menjadikan banyak kasus-kasus yang seperti itu. Memang saya menyadari hal yang seperti itu juga Pak Reza. Oke. Lah, artinya kan apa yang saya sampaikan tadi relate ya terhadap apa yang ada hari ini. Maka pertanyaannya begini ya, teman-teman ya. Khususnya kawan-kawan ISNU ya mungkin. Yang hari ini usianya usia produktif ya sebagai bagian dari bonus demografi. Bahwa generasi alpha hari ini ya di bawah kita itu butuh pendampingan dan hadirnya kita sepenuhnya. Hadir dan ada itu berbeda, Pak Audrey. Misalnya hari ini banyak orang tua menyampaikan bahwa saya sudah ada untuk anak, tapi belum hadir. Contohnya gimana? Contohnya orang tua yang menemani anaknya bermain, ya mungkin di satu ruangan anaknya bermain, orang tuanya ada di situ ya, tapi orang tuanya bermain handphone sendiri atau nonton televisi sendiri, dibiarkan anaknya bermain. Dan mereka mendeklar bahwa saya sudah menemani anak saya kok setiap hari, tapi kok anak saya tetap saja tidak punya bonding dengan saya. Ya karena mereka tidak hadir sepenuhnya, mereka hanya ada tubuhnya gitu ya, tapi perhatiannya tidak ada. Nah itu kan menjadi salah satu salah kaprah hari ini ya. Atau peran media sosial saat ini menjadi sumber validasi utama kita ya. Orang tua akan merasa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar ya. Jika konten yang diupload ya, jika konten yang diupload di media sosial menunjukkan mereka orang tua yang baik. Jadi ketika mereka bersama dengan anak, mereka jadikan konten, mereka upload. Ketika anak lucu di video diupload, anak marah dan mereka bisa mendiamkan anak, mereka bikin konten dan diupload. Akhirnya kan validasi menjadi orang tua yang baik dan benar itu tidak dari bagaimana anak tumbuh dengan baik, tapi bagaimana banyaknya like, banyaknya komentar baik, banyak subscribe bagi mereka sebagai orang tua yang baik. Nah, dan kita membayangkan begini, ketika anak setiap hari disuguhi bahwa orang tua sendiri itu lebih dominan bermain dengan layar ya, dibanding memperhatikan mereka, anak juga akan memahami bahwa oh ternyata waktu bermain dengan handphone itu ternyata lebih menyenangkan dibanding ngobrol dengan orang lain. Itu yang seringkali
menjadi tantangan kita. Nah, apalagi hari ini dengan adanya handphone, media sosial, kita terhubung 24 jam dengan pekerjaan. Contoh Mbak Audrey lah ya. Pernah nggak kira-kira jam 9 malam setengah 10 masih dapat WhatsApp ya atau mungkin pesan ya terkait pekerjaan, pernah Ya, nggak? sering banget Pak Sering Reza. banget kan ya? Sering. Sering banget. Iya. Artinya apa? Dengan adanya media sosial, Gen Z, Gen milenial hari ini terhubung dengan pekerjaan 24 jam. Beda dengan dulu ya. Dulu ketika mungkin generasi baby boomers kita ya, orang tua kita, itu bekerja di jam kerja. Lepas dari itu, mereka akan bercengkrama dengan anak-anaknya di ruang tamu, nonton film bareng, menanyakan kabarnya. Sekarang enggak. Ketika orang tua di rumah, perempuan ada mendampingi anak-anaknya, mereka tidak lagi bercengkrama atau menanyakan kabar. Tapi mereka akan tetap dalam pekerjaan di depan layar mereka. Dan mereka menganggap itu sebagai bentuk pola asuh untuk memperjuangkan nafkah bagi keluarga. Padahal sebetulnya ada yang lebih diperlukan oleh anak, sekedar nafkah yang mereka berikan. Apa ya perhatian tadi? Sehingga anak tidak belajar bahwa yang lebih penting dalam kehidupan itu hanya memberikan finansial, ya. Tapi interaksi interpersonal ini dengan orang lain itu penting, kan begitu. Iya. Betul nggak Mbak Audrey ya? Ya, Gitu ya? betul sekali ya teman-teman ya apa yang dikatakan oleh Pak Riza tadi. Ya. Nah, dari yang disampaikan oleh Pak Riza tadi sama isu terkait anak yang bunuh diri itu tadi Pak Riza, kita kembali lagi ke situ Oke, tidak oke. apa-apa ya Pak Riza. Nah, jadi anak itu mungkin tidak diberikan pemahaman mengenai kemiskinan dan lain-lain begitu. Jadi yang mereka lihat di konten-konten itu senang-senangnya saja Ya. Pak Riza ya. Dia melihat teman-temannya, oh anak ini bisa mendapatkan ini dengan cuma-cuma mungkin, sedangkan saya harus menunggu hingga beberapa lama hingga muncul persepsi oke. anaknya bahwa orang tua itu pelit, orang tua itu Ya, itu ya. seperti itu. Nah itu Bagaimana? betul juga ya Mbak Audrey ya. Ini pemantik Mbak Audrey ya, bahwa seringkali di adanya media sosial itu bukan malah membantu kita bisa berproses ya. Hari ini Gen Alpha itu sudah terbiasa dengan dopamin algoritma yang singkat ya. Mereka suka dengan scroll yang singkat, mendapatkan kebahagiaan, dan akhirnya mereka membandingkan dengan teman mereka yang lain. Kasus terbaru ya yang di Depok kalau nggak salah ya, ada anak yang bunuh diri dan ditemukan salah satu bukti terakhir adalah chat orang tua ibunya ke dia, yang ibunya itu marah-marah ya. Kalau nggak salah bahasa begini, ibunya itu ngechat begini, angkat telepon saya, kalau nggak kamu angkat ya, padahal itu anak sekolah dasar itu yang di WhatsApp oleh ibunya, kalau nggak kamu angkat saya akan bilang ke nggak tahu siapa bahwa kamu bla bla bla. Jadi ada unsur kekerasan di sana, Ancaman gitu ancaman ya. ya kepada anaknya dari ibunya ya. Atau kasus yang sebelumnya kita sempat viral ya di NTT, seorang anak yang tidak bisa membeli pensil ya dan Iya, betul. peralatan tulis ya, pensil, bayangkan ya, pensil yang mungkin harga bagi kita beli hanya Rp3.000 atau Rp2.000. Nah, ini menjadi salah satu catatan ya teman-teman ya, bahwa peran perempuan ya, kenapa kemudian perempuan jadi sorotan utama? Mungkin kita masih menganggap bahwa seorang anak itu akan memiliki waktu lebih lama dan lebih panjang dengan ibunya ya. Itu menjadi stigma kita bahwa perempuan itu peran utamanya sangat krusial. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa peran hadirnya seorang ayah ya, seorang laki-laki dewasa di rumah tangga itu juga penting bagi seorang anak. Maka Mbak Audrey merujuk pada kasus bunuh diri anak yang ada ya teman-teman ya. Kita perlu tadi menyadari bahwa menjadi perempuan yang sehat secara mental terlebih dahulu itu penting. Saya sering bilang begini, ilmu pola asuh, ilmu parenting sebanyak apapun, buku parenting setebal apapun, seminar parenting sebanyak apapun, atau tontonan media sosial sebanyak apapun yang kita tonton, selama orang tua ya tidak bisa secara mental, ya sama saja. Kalau saya tanya ini ya ke teman-teman yang mungkin di rumah, apakah teman-teman punya anak pernah menampar atau memukul anaknya? Mungkin jawabannya adalah pernah gitu ya. Apakah itu benar? Pasti jawabnya tidak gitu ya. Apakah membentak anak itu benar atau salah? Pasti jawabnya tidak. Tapi kalau pertanyaannya apakah pernah? Pasti dijawab pernah. Ya. Ini kan menjadi salah satu anomali ya, bahwa kita menyadari ilmunya tapi kita tidak bisa menerapkan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita tidak bisa menerapkan hal itu? Jawabannya adalah karena kita tidak bisa mengontrol diri kita secara penuh. Lagi-lagi karena banyak distraksi di sekitar kita dan tekanan, baik di media sosial maupun di sekitar kita. Peradaban hari ini, kembali lagi ya, peradaban hari ini, ingat ya, mulai mengalami pergeseran
pola di mana peradaban tidak hanya dibentuk oleh orang-orang di sekitar kita, tapi juga orang-orang jauh dan jauh di sana yang terhubung dengan layar. Anak-anak Gen Alpha hari ini sudah bisa mengkonsumsi banyak berita global sejak dini, gitu ya, tanpa adanya saringan yang jelas, begitu. Ya, mereka bisa melihat konflik di negara, kita bisa melihat banyaknya kasus di YouTube, di TikTok tanpa adanya filter. Anak-anak bisa mengkonsumsi itu. Dan fatalnya memang orang tua menjadikan handphone, media sosial sebagai salah satu senjata untuk membuat mereka nyaman sebagai orang tua. Betul, betul sekali. Itu sering kali ya teman-teman. Karena ketika orang tua sibuk dengan layarnya sendiri Ya. yang tentang pekerjaan atau lain-lain, terus kemudian anaknya ini rewel, pasti orang tua akan menyodorkan HP Betul. pada saya. Ya, Jadi itu sering tanpa terjadi. iya, tanpa pengawasan orang tua, Iya. anaknya main HP sendiri, dia scroll-scroll sedangkan orang tuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Iya, Begitu ya. itu mungkin sering terjadi dan mungkin diri kita juga bingung ya bagaimana solusinya. Saya menyadari itu ya. Mungkin teman-teman di rumah juga ini menyadari hal itu. Ya memang kalau nggak begitu saya nggak bisa kerja. Anak saya rewel banget ya dan segala macam. Iya, betul. Nah, memang kita butuh solusi praktis ya, Mbak Audrey ya. Bagaimana kita bisa mengalihkan perhatian anak. Dan sebetulnya itu banyak juga. Ya. Hari ini ada banyak gerakan bagaimana orang tua itu menyajikan mainan-mainan edukatif misalnya kalau kita bicara solusi praktis ya, sehingga anak nggak hanya tergantung pada handphone ya. Kalau dulu kita lihat sebelum ada gadget, anak-anak itu akan sibuk dengan temannya di sekitar rumah ya. Entah itu kalau kita lihat bermain petak umpet ya, kalau Iya. dulu ada namanya mainan tradisional itu ada main kelereng atau seladuran atau apalah Iya, ya itu ya. betul. Tapi sekarang sudah jarang. Ya ketika anak keluar rumah yang ada ya temannya bermain handphone di depan rumah. Gitu ya. Sehingga mungkin orang tua hari ini juga mengalami pergeseran tadi ya. Anak saya kasih apa? Saya suruh keluar rumah juga teman-teman juga main handphone di dalam rumah. Mungkin mereka tidak punya cukup device untuk sarana mereka. Mungkin bagi mereka yang secara finansial ada ya, mereka bisa menyajikan device mainan untuk mereka ya, entah itu mainan edukatif. Ya. Ini kita bicara praktis saja ya. Yang sering saya dengarkan begini Mbak Audrey. Orang tua itu mengeluh begini, saya ini tidak punya hal lain secara selain handphone untuk saya berikan ke anak. Misal saya bilang, yo kasih mainan edukatif. Jawabnya pasti begini, kita kekurangan finansial ya, untuk beli mainan itu. Untuk makan aja kita sehari masih kurang. Lah ini kan akhirnya semakin menjadi hal yang miris ya. Kita ingin memberikan solusi tapi ternyata mereka merasa tidak punya sumber daya untuk itu. Dan sebetulnya ada hal yang sederhana yang lain bisa dilakukan. Misalnya orang tua mengalah untuk mengajak anak bermain. Entah sekedar mewarnai bersama, sekedar membacakan cerita, kan begitu. Hari ini kan anak-anak kita sudah terbiasa tidur sebelum tidur, kebiasaannya adalah main YouTube dibanding mendengarkan dongeng orang tua. Orang tua pun begitu. Orang tua tidak bisa menahan diri untuk scroll handphone sebelum tidur ya, dan mungkin menemani anaknya tidur. Pasti dibiarkan ya sudah tidur sendiri sana. Ya, ayah masih sibuk atau mungkin ibu masih sibuk gitu ya. Padahal mereka hanya scroll handphone atau sekedar scroll TikTok untuk mencari baju favorit mereka. Begitu Mbak Audrey. Nah itu menjadi kesadaran kita bersama. Ya, kembali pada peran perempuan ya dalam peradaban teman-teman. Hari ini ya Kak Audrey ya sebagai perempuan, sebagai seorang pemuda yang besok akan menjadi bonus demografi, menjadi generasi emas dan anak-anak kita nantinya menjadi generasi bagian jadi generasi emas 2045 harus mulai punya batasan yang jelas terkait informasi-informasi apa yang memang harus kita dapatkan, konsumsi, dan informasi-informasi apa yang perlu kita batasi untuk anak-anak kita dan untuk diri kita. Mulailah mencari quality time, mid time, ya, di luar dari bermain handphone. Begitu. Ya, jadi itu tadi tipsnya ya Pak Reza. Iya, salah satunya. Salah satu tipsnya teman-teman untuk teman-teman pemuda hari ini, teman-teman remaja hari ini, jadi generasi Khususnya Gen Z ya. Gen Z ya, cari me time ya untuk merilis stres ya di luar dari bermain handphone. Dan untuk teman-teman pria, laki-laki ya, yang nantinya akan menjadi pendamping, sadari bahwa perempuan itu
bukan sekedar tugasnya harus 24 jam mendampingi anak. Mereka juga manusia seperti Anda, seorang laki-laki yang butuh me time dan butuh waktu untuk merilis stres. Salah satu ketakutan perempuan dalam satu penelitian kenapa mereka tidak lekas menikah adalah mereka takut bahwa me time yang mereka lakukan hari ini akan hilang ketika mereka sudah menikah. Takut ketika mereka sudah menikah, mereka nggak akan punya waktu untuk jalan-jalan dengan temannya. Mereka takut tidak bisa menjalani hobi yang saat ini mereka tekuni. Mereka takut tidak bisa menjalani karir seperti yang mereka bayangkan di masa mendatang. Maka harus ada peran laki-laki juga dalam membentuk karakter dan peradaban kerjasama yang baik, sehingga semua orang ya dalam lingkup terkecil di keluarga itu betul-betul menjadi manusia yang bahagia dan well-being terlebih dahulu. Jadi tidak hanya peran satu orang, tapi peran keduanya itu menjadi peran yang penting. Gitu Mbak Putri. Betul. Jadi betul ya teman-teman, untuk pembentukan karakter dari seorang anak itu juga dibutuhkan dari peran perempuan. Tapi tidak lupa juga didukung oleh peran laki-laki, baik dalam secara mental maupun finansial untuk mendukungnya ya Pak Reza ya, seperti itu. Oke. Baik teman-teman, tadi kita sudah banyak membahas tentang peran perempuan dalam peradaban ya Pak Reza. Siap. Mungkin dari Pak Reza sendiri ada closing statement untuk teman-teman ini, teman-teman ISNU mungkin? Ya, baik ya. Mungkin closing statement saya bahwa perempuan adalah rahim peradaban hari ini. Karakter anak tidak dibentuk ya, dalam sebuah ruang yang besar, tidak dibentuk dari sebuah kebijakan pemerintahan yang besar, tidak. Tapi karakter peradaban anak-anak kita lahir dari ruang tamu, ruang makan, tempat tidur, dan cengkerama-cengkerama serta obrolan-obrolan ringan dari orang tua dan anak. Negara tidak runtuh karena tidak adanya pertumbuhan teknologi yang canggih, tapi negara bisa runtuh karena adanya pergeseran norma sosial dan peradaban sosial yang dibangun dari seorang perempuan kepada anak-anaknya. Itu dari saya, Kak Audrey. Terima kasih baik. atas kesempatannya di Iya, podcast ISNU yang luar alhamdulillah. biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya kali ini Pak Reza. Sama-sama, Kak Audrey. Terima kasih. Semoga sehat selalu, oke? Iya. Mungkin cukup sekian teman-teman pembahasan tentang perempuan, anak, dan masa depan Indonesia. Semoga pembicaraan kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.